pemangku keadilan anas MPD. Semoga Allah berkata ilmunya, semoga Allah berkata semoga Allah berkata segala sesuatu. Amin. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada teman-temanku perjuangan, semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin amin amin. Langsung saja saya sebelumnya akan menjelaskan makalah yang berjudul Rehabilitasi Pendidikan Ketarungan untuk Mencetak Generasi Unggul. Dan saya Muhammad Rezalian, jangan lupa di follow ya, IG-nya Muhammad Azhar. Pembahasan jadi yang saya ingin bahas di makalah ini itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama pengertian pendidikan karakter, dan yang kedua kondisi bangsa Indonesia di saat ini ataupun sebelum yang akan datang. Yang ketiga yaitu faktor penyebabnya krisis pendidikan karakter, dan yang keempat yaitu revitalisasi pendidikan. Lanjut, pengertian pendidikan karakter. Apa sih pengertian pendidikan karakter itu? Jadi pengertian pendidikan karakter itu secara harfiah dapat diartikan mengubah atau membentuk watak perilaku disampaikan dan kepribadian seseorang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sedangkan pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi anak bagaimana menanamkan kebiasaan aktif serta hal-hal baik dalam kehidupan, sehingga anak peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam sehari-hari. Jadi pengertian pendidikan karakter itu kita itu yang mana ingin mengajari kepada anak-anak murid kita ataupun mahasiswa ataupun adik-adik kelas kita untuk apa? Untuk bisa menanamkan kebiasaan atau hal-hal yang baik, yang mana hal-hal yang dulunya dia pernah berbuat jelek itu ketika siswa tersebut sudah mengerti apa itu pengertian pendidikan karakter, itu pasti bakal tahu. Dan pengertian karakter juga memiliki kesadaran. Apa kesadaran itu? Namanya pemahaman rasa bahwasanya benar-benar butuh dengan pendidikan karakter. Terus 2. Jadi saya di sini akan membahas kondisi bangsa Indonesia. Jadi sejarah mencatat bahwa pertumbuhan dan perkembangan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa Indonesia itu didukung oleh karakter bangsa yang bersangkutan, bangsa-bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang unggul seperti Yunani, Cina, Romawi, dan Persia, yang warisannya dapat dijumpai dalam berbagai literatur seperti budaya Kuel, sebabkan karena adanya keunggulan karakter itu sedikit namanya memiliki keunggulan dari negara yang tadi saya sebutkan, yang dimana bahwasanya di negara Indonesia ini memiliki sikap yang menentukan pilihan atas pilihannya dan kebebasan sendiri dan tanggung jawab atas pilihannya. Mereka itu bisa memiliki nilai-nilai moral yang membuat seperti kejujuran, keadilan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, mengutamakan bertanggung jawab atas pilihannya, atau walaupun dia harus menderita sendiri atas pilihan itu. Jika keunggulan bangsa tersebut dihubungkan dengan keunggulan bangsa Indonesia, menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan hal ini dengan Nah, keunggulan bangsa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, adanya laporan tentang indeks. Yang kedua, adanya laporan press atau political and economic risk. Yang ketiga, adanya laporan dari UNDPD. Yang keempat, adanya
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis pendidikan karakter yang terdampak pada dalamnya kekuatan Indonesia sebagai negara dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia sebagai tersebut. Yang pertama, dunia pendidikan telah merupakan tujuan utamanya yaitu mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan. Yang kedua, tidak banyak yang menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia sebetulnya hanya menyiapkan para siswa untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau hanya untuk mereka yang punya bakat pada potensi akademinya. Yang ketiga, dunia pendidikan di Indonesia saat ini terjebak pada menyiapkan manusia di dalam mata manusia instan. Sedari atau tidak kita dapat saat telah digiring untuk membentuk anak kita menjadi manusia yang bermanfaat. Yang keempat, pendidikan yang dewasa dipraktikkan di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan jangan organisasi pendidikan informasi tersebut harus menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini dakwanya terbaik dalam melahirkan manusia yang berkarakter baik. Untuk gitu rehabilitasi si penuh dilakukan dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Menerapkan model pembelajaran yang holistis dan berbasis karakter. Yang pertama, pendidikan harus dapat diartikan sebagai pendidikan yang berusaha mengembangkan manusia secara utuh. Yang mana pendidikan itu menerapkan manusia yang utuh atau mencari ilmu yang sangat banyak. Dan yang kedua, ditemukan di literatur adalah model pendidikan yang menerapkan teori-teori sosial, emosi, kognitif, fisik, moral, dan spiritual. Dan yang ketiga, pendidikan holistis yang berbasis staf untuk membangun seluruh dimensi manusia dengan pendekatan pada pengalaman belajar yang menyenangkan dan inspiratif untuk siswa. Nah, ciri-ciri pendidikan holistis yang berbasis karakter yaitu ada 4. Yang pertama, menekankan pentingnya manusia, muatan pendidikan karakter secara eksplisit. Yang kedua, menekankan keterlibatan para siswa dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, mengedepankan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menekankan segi pengalaman dan melakukan pekerjaan. Kesimpulannya berdasarkan oleh terdapat ditarik beberapa catatan penulis sebagai berikut. Pertama, pendidikan karakter adalah pendidikan yang berupaya mengukur sikap perilaku, beragam dan watak manusia baik dari segi pemikiran, penglihatan maupun perbuatannya, sesuai dengan nilai-nilai moral, akhlak ataupun mulia, agama dan kewarganegaraan, sehingga dia menjadi orang yang baik yang berguna bagi dirinya di dunia maupun di